Hai guys, welcome back my YouTube channel. Oke, untuk video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang gimana sih skripsi di jurusan agroteknologi, Fakultas Pertanian. Tapi jangan lupa kalian subscribe dulu channel YouTube aku ini supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar kuliah di jurusan agroteknologi. Jadi kuliah di jurusan agroteknologi itu gampang-gampang susah. Gampangnya gimana? Enggak gampang sih, susah, tapi enggak yang susah banget gitu, enggak. Ya masih di bawahnya teknik lah ya untuk tingkat kesusahannya, dan masih jauh di bawah kedokteran. Nah, di kesempatan kali ini, di video ini aku mau sharing ke kalian tentang agroteknologi itu penelitian untuk skripsinya gimana. Nah, jadi for your information, FYI, benar ya guys, for your information, bahwasanya aku ini lulusnya telat guys. Lulusan telat aja kok bangga? Ya nggak apa-apa, kenapa emangnya kalau telat? Kan pencapaian orang beda-beda. Oke. Jadi aku lulus itu 4 tahun lebih 1 semester. Jadi ditambah 6 bulan. Karena apa? Karena penelitian di agroteknologi itu kalau menurut aku effortnya lebih daripada jurusan yang lain. Kenapa? Tapi sebenarnya tergantung topiknya juga sih. Tapi kebanyakan itu lulusnya minimal itu 4 tahun. Mungkin adalah 1-2 yang 3,5 tahun. Tapi aku nggak tahu itu gimana dia waktu penelitiannya. Tapi minimal itu 4 tahun. Itu sudah bagus banget. Karena apa? Karena di dalam penelitian itu kita kan berurusannya dengan tanaman ya guys, dengan makhluk hidup. Jadi penelitian agroteknologi itu kebanyakan topiknya mencakup menanam di lahan. Misalnya kalian ambil tanaman terong, yaitu kalian kalau misalnya judul kalian itu pengaruh pupuk bla 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 dan bla 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 terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman terong, berarti kalian harus benar-benar menanam dari mulai benih, bukan benih sih, bibit, sampai nanti terong itu berbuah. Karena judul skripsi kalian itu adalah pengaruh pupuk bla 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 dan bla 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 terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman terong. Jadi ketika penelitian itu juga harus menanam tanaman terong seperti itu. Jadi penelitiannya itu benar-benar di lahan, kita menanam, kita mengolah lahan. Entah itu kalian mencangkul sendiri atau mencari orang untuk mencangkul, untuk mengolah lahan, atau bagaimana, itu terserah kalian nantinya seperti apa gitu. Tapi yang jelas untuk penelitian di agroteknologi itu kita harus benar-benar menanam tanaman itu, memberikan perlakuan. Kalau misalnya perlakuan kalian itu pupuk, ya kalian memupuk. Kalau misalnya perlakuan kalian itu semprot pestisida, ya kalian menyemprot pestisida. Ya kita sebagai seorang petani itu guys, benar-benar menanam, benar-benar merawat tanaman dari mulai bibit sampai nanti berbuah, dan itu diusahakan tidak boleh mati. Karena kalau mati dan karena kalau tanaman kalian mati ataupun kalian salah dalam perhitungan ketika menentukan sampel dan lainnya, itu bisa jadi nanti kalian mengulang lagi dan waktunya itu tidak sebentar. Coba kalian bayangin aja, kita menanam terong itu dari mulai bibit sampai berbuah lagi itu kurang lebih 2-4 bulan. Nah, sedangkan waktu semester 8 itu hanya 6 bulan, sedangkan terongnya 4 bulan. Terong 4 bulan, waktu kita semester 8 itu hanya 6 bulan, belum lagi nanti untuk konsultasi judul dan lainnya, sempro, terus kemudian penelitian, konsultasi dengan dosen, belum lagi nanti ruwet-ruwetnya untuk ketemu dosen. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kok banyak yang telat lulusnya seperti itu.
Tapi buat kalian yang sudah terlanjur masuk di jurusan agroteknologi tidak perlu khawatir, karena kalian pasti bisa. Karena kalau kalian benar-benar serius, kalian rajin, insya Allah kalian bisa lulus tepat waktu. Ataupun kalau mundur ya jangan lama-lama ya guys, ya 1 semester atau 2 semester saja, seperti itu. Karena kalau kalian mundur otomatis kalian juga harus membayar lagi untuk UKT-nya, seperti itu. Jadi intinya kalau kuliah di jurusan agroteknologi itu untuk penelitiannya itu benar-benar menanam di lahan. Kecuali kalau kalian mengambil topik misalnya kultur jaringan atau tentang apa sih hortikultura apa sih guys, kultur jaringan, terus hidroponik, itu ya menanam juga sih, tapi kan di air gitu kan, bukan di lahan gitu, tapi ya tetap berhubungan dengan tanaman dan menanam gitu. Kecuali kalau kalian ambil topik yang membuat pupuk atau yang lainnya, itu nanti beda lagi. Tapi kebanyakan dari jurusan agroteknologi itu penelitiannya benar-benar menanam di lahan, kita merawat tanaman dari bibit sampai nanti berbuah, seperti itu. Oke guys, itulah sedikit ceritaku, sedikit sharing tentang bagaimana sih penelitian di jurusan agroteknologi. Jadi kalau jurusan lain itu bisa penelitian memakai kuesioner, kalau di agroteknologi itu enggak bisa. Kita harus benar-benar menanam dan merawat tanaman dari mulai bibit sampai berbuah, seperti itu. Jadi effortnya lebih dan materi untuk biayanya juga lebih gitu, karena kan kita harus persiapan lahan, kemudian nggak mungkin kan kalian mau nyangkul sendiri, pasti kan minta bantuan orang. Nah itu kan pasti ya upah lah buat yang ngolah lahan. Terus kemudian kita sewa lahan, kalau kalian rumahnya di kota mau kemana kalau nggak ke lahan, sewa lahan gitu, sewa lahan. Terus kemudian membeli bibit, membeli pupuk, perlakuannya dan perawatan yang lainnya gitu. Jadi selain kitanya yang effort untuk merawat tanaman, biayanya juga lebih effort untuk penelitian di jurusan agroteknologi, seperti itu guys. Oke guys, jadi itu sedikit yang bisa aku sharing buat kalian yang mahasiswa jurusan agroteknologi. Semoga kedepannya kuliahnya lebih lancar dan bisa lulus tepat waktu. Bye.